kesunyian riau dari tengah-tengah keluarga besar almarhum terasa sangat kehilangan dan berduka. Di tengah-tengah kedukaan kita, bersyukur untuk tahun-tahun yang Tuhan telah sertai selama 88 tahun hidup di dunia ini. Tuhan kita menyatakan dirinya melalui ciptaannya yang maha besar dan agung. Bila kita melihat bintang gemerlapan dan bunyi guru yang begitu keras, kita semua tergabung akan Tuhan kita yang agung dan mulia itu. Allah yang maha besar, pencipta dan pemelihara seluruh alam semesta, yang tidak pernah melakukan kesalahan, tetapi yang senantiasa menyatakan kebaikannya kepada kami, kepada umat manusia di muka bumi ini. Kami datang Tuhan, memuji kebesaran-Mu, menyaksikan karya-Mu yang luar biasa. Dan kami mau menyerahkan ibadah penghiburan dan tutup peti pada malam hari ini. Biarlah juga Tuhan, sekali lagi kasih Tuhan dan kemuliaan Tuhan yang boleh dinyatakan melalui ibadah ini, yang kami serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus dari awal sampai akhir ibadah ini. Amin. Beginilah bunyi firman Tuhan. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membagikan aku di padang yang rumput hijau. Dia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Ayat 6 kita baca bersama. Kebajikan dan kemuliaan Bapa akan mengikuti aku seluruh hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Setiap kita yang percaya Tuhan, kita perlu akan Tuhan, karena Tuhanlah tuntunan kita, karena Tuhanlah jalan kehidupan kita. Tanpa Tuhan kita hidup sia-sia, tanpa Tuhan kita akan binasa. Kita akan mendengarkan saksian pujian yang akan disampaikan oleh cicit-cicitnya dari almarhumah, mereka yang tinggal bersama-sama dengan atai mereka di rumah.
Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak datang merenungkan firman-Mu. Kami ingin mempersembahkan waktu yang sangat berharga ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau sering memimpin dan menyertai seluruh rangkaian acara perenungan firman Tuhan ini. Demikianlah Bapa berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan bacakan satu firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita pada malam hari ini. Diambil dari Wahyu pasal 14 ayat 13. Wahyu pasal 14 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang meninggal di dalam Tuhan. Yang perlu kita jelaskan sekarang itu siapa sebetulnya dimasukkan di dalam Tuhan itu. Siapa sebetulnya yang meninggal di dalam Tuhan itu? Apakah mereka yang kaya? Bukan. Apakah mereka yang punya pendidikan? Bukan. Apakah yang mereka yang ada dalam persekutuan? Bukan. Apakah mereka yang ada dalam ibadah? Bukan. Apakah mereka ada paduan suara? Bukan. Kalau bukan, siapa mereka ini? Kita dalam persekutuan bagus, kita dalam paduan suara bagus, kita dalam ibadah bagus, tetapi itu tidak berarti di dalam Tuhan. Bagaimana supaya satu orang bisa berada di dalam Tuhan? Bukan oleh karena dia pintar, bukan oleh karena dia kaya, bukan oleh dia pendidikan tinggi, bukan. Orang bisa di dalam Tuhan karena ia dengan merendahkan diri, datang ke hadapan Tuhan, mengakui segala salah dan dosanya, membuka hatinya, menerima Yesus Kristus dalam hidupnya menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu baru satu orang bisa ada di dalam Tuhan. Kalau hal ini tidak dilakukan, maka kita hanya ada di dalam persekutuan. Kita hanya ada di dalam paduan suara. Kita hanya ada di dalam ibadah, tetapi belum berada di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur, beliau adalah satu pribadi yang bukan hanya ada di dalam persekutuan, bukan hanya ada dalam paduan suara, tapi beliau satu almarhumah, satu pribadi yang berada di dalam Tuhan. Nah, lalu kemudian dikatakan apa sebetulnya bahagia orang di dalam Tuhan itu dikatakan di sini, yang mati dalam Tuhan. Dari sekarang sungguh, ya dikatakan di sini apa? Berbahagialah. Kenapa dikatakan mati dalam Tuhan itu berbahagia? Sebetulnya firman Tuhan ini ingin memberitahu kepada kita bagian yang diterima oleh orang yang berada dalam Tuhan itu yang pertama. Kenapa berbahagia? Karena mereka memiliki damai yang kekal. Di dalam dunia ini tidak ada satu pribadi pun yang benar, termasuk saya. Semua manusia itu berdosa. Tidak ada satu pun orang yang benar. Dan upah dosa itu maut, menghadapi murka Allah. Tetapi ketika orang datang kepada Tuhan, berada dalam Tuhan, maka murka Allah itu dipindahkan. Sebab Yesus Kristus yang menanggung murka itu, sehingga kita tidak kena murka lagi. Kita lepas daripada murka, lepas daripada hukuman, lepas daripada sengsara, maka mendapat damai yang kekal. Ini bahagia yang pertama. Beliau mendapat damai yang kekal. Yang kedua,
manusia sudah saya katakan tadi, bahwa manusia ini manusia sementara. Tidak ada manusia yang kekal dalam dunia ini. Dunia di mana kita tinggal ini, kita bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, tetapi pada suatu hari nanti kita juga akan lewat. Namun di dalam kehidupan yang sementara ini ada satu pribadi yang kekal. Ada satu pribadi yang kekal. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita berbicara sejarah hidup manusia itu cuma 3 kali keluar, 3 kali masuk. Yang pertama, keluar dari rahim ibu, masuk ke dalam dunia. Semua sama. Keluar dari rahim, masuk ke dunia. Yang kedua, keluar dari dunia, masuk ke peti mati. Siapapun sama. Nah, yang ketiga, keluar dari peti mati, nah masuk jadi 2 macam. Yang satu masuk ke damai yang kekal, yang satu masuk ke sengsara yang kekal. Beliau termasuk yang pertama, bersama-sama dengan Tuhan kekal selama-lamanya, punya hidup yang kekal. Karena di dalam Tuhan yang kedua adalah memiliki hidup yang kekal, bukan sengsara yang kekal. Sengsara yang kekal adalah penderitaan yang kekal. Ini bahagia di dalam Tuhan yang kedua. Yang pertama, memiliki damai yang kekal. Yang kedua, memiliki hidup yang kekal. Dan yang ketiga, bahagia orang yang di dalam Tuhan apa? Saya sudah katakan tadi, bahwa di dalam dunia ini kita punya sahabat. Berapa lama sahabat bisa bersama dengan kita? 1 tahun, 20 tahun? Bahkan kadang-kadang sahabat yang ada dalam dunia ini, sahabat yang bisa menjadikan kita. Sahabat di dunia ini, ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Iya kan? Nah, kita sehat ya dekat, kita sakit ya minggat. Tetapi beda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang berada dalam Tuhan ini mendapat sahabat yang setia. Sahabat yang tidak pernah memperhitungkan untung rugi. Sahabat yang memberikan segala-galanya dia berikan. Apa yang Tuhan Yesus tidak berikan kepada sahabatnya? Dan sahabat ini sahabat yang kekal. Ketika semua sahabat sudah berhenti tidak bersama sama kita, dia tetap bersama-sama kita. Sahabat yang kekal, sehingga kita tidak sendirian. Beliau tidak sendirian. Karena sahabat yang kekal inilah yang mendampingi beliau. Jadi dia punya sahabat yang kekal. Bahagia yang pertama tadi dikatakan apa? Ingat? Apa? Siapa yang ingat bahagia yang pertama apa? Hah? Nah, damai yang kekal. Bahagia yang kedua adalah hidup yang kekal. Bahagia yang ketiga, sahabat yang kekal. Semua sahabat dalam dunia ini akan berubah, akan stop. Tetapi Yesus Kristus, sahabat yang kekal inilah yang mendampingi beliau sehingga beliau tidak sendirian. Nah, yang keempat, apa yang diperoleh oleh orang yang berada di dalam Yesus Kristus ini? Yang keempat itu adalah kasih yang kekal. Bapak Ibu sekalian, kasih ini diperlukan di setiap orang. Tanpa kasih, manusia itu akan kacau balau. Pernah dicoba 2 bayi yang lahir ditaruh di sama-sama ruangan yang bagus, tapi yang satu setiap hari digendong, yang satu dibiarkan. Dalam waktu 3 bulan terjadi perubahan yang sangat-sangat besar sekali. Yang selalu digendong ini bisa tersenyum, makanya kuat, tubuhnya kekal. Tapi yang tidak digendong ini tidak punya selera makan dan makin hari makin kurus. Kenapa? Tidak ada cinta. Kasih itu membuat kita kuat.
Cinta itu membuat yang lemah menjadi kuat. Cinta itu bisa menghapus air mata. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yesus Kristus punya cinta luar biasa. Jadi sudah kita katakan, cintanya Tuhan ini cinta yang tidak memperhitungkan untung rugi. Kalau Tuhan Yesus memperhitungkan untung rugi, Dia tidak akan datang ke dunia ini. Apa hebatnya dunia kita ini? Penuh penyakit, apalagi sekarang COVID-19. Buat apa Dia datang ke dunia ini? Surga lebih baik. Tapi Dia datang. Kalau Dia pakai hitung dagang, si pun rugi datang ke dunia ini. Tapi syukur Tuhan tidak pakai hitung dagang. Dia datang ke dunia ini. Yesus itu raja atas segala raja, tinggal di dunia, tinggal di surga. Istana yang hebat. Lalu Dia lahir di dunia ini. Di mana lahirnya? Di hotel bintang 5? Bukan. Di Palungan. Apa untungnya? Sipun lagi, rugi lagi. Dia raja atas segala raja, punya mahkota. Kalau kemudian turun dalam dunia pakai mahkota duri mati atas kayu salib, rugi lagi. Sipun dan sipun dan sipun. Lalu kita tanya, Tuhan, kenapa Engkau mau datang? Engkau rela tinggalkan surga? Engkau rela tinggalkan kemuliaan-Mu? Engkau rela copot, tanggalkan mahkotamu, pakai mahkota duri? Jangan mengatakan aku cinta kepadamu, karena aku sayang kepadamu. Aku sayang kepadamu bukan karena engkau kaya. Aku sayang padamu bukan karena engkau pintar. Aku sayang padamu bukan engkau punya jabatan. Aku sayang padamu karena engkau aku ciptakan menurut gambar dan rupaku. Bapak Ibu Saudara sekalian, artinya Dia mencintai semua orang. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, itu sebabnya berharga di mata Tuhan. Ya Tuhan, pada saat ini kami hendak datang merenungkan firman-Mu. Kami ingin mempersembahkan waktu yang sangat berharga ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau sering memimpin dan menyertai seluruh rangkaian acara perenungan firman Tuhan ini. Demikianlah Bapa berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya akan bacakan satu firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita pada malam hari ini. Diambil dari Wahyu pasal 14 ayat 13. Wahyu pasal 14 ayat 13. Demikian firman Tuhan. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah mereka yang meninggal di dalam Tuhan. Yang perlu kita jelaskan sekarang itu siapa sebetulnya dimasukkan di dalam Tuhan itu. Siapa sebetulnya yang meninggal di dalam Tuhan itu? Apakah mereka yang kaya? Bukan. Apakah mereka yang punya pendidikan? Bukan. Apakah yang mereka yang ada dalam persekutuan? Bukan. Apakah mereka yang ada dalam ibadah? Bukan. Apakah mereka ada paduan suara? Bukan. Kalau bukan, siapa mereka ini? Kita dalam persekutuan bagus, kita dalam paduan suara bagus, kita dalam ibadah bagus, tetapi itu tidak berarti di dalam Tuhan. Bagaimana supaya satu orang bisa berada di dalam Tuhan? Bukan oleh karena dia pintar, bukan oleh karena dia kaya, bukan oleh dia pendidikan tinggi, bukan. Orang bisa di dalam Tuhan karena ia dengan merendahkan diri, datang ke hadapan Tuhan, mengakui segala salah dan dosanya, membuka hatinya, menerima Yesus Kristus dalam hidupnya menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Saat itu baru satu orang bisa ada di dalam Tuhan.
Kalau hal ini tidak dilakukan, maka kita hanya ada di dalam persekutuan. Kita hanya ada di dalam paduan suara. Kita hanya ada di dalam ibadah, tetapi belum berada di dalam Tuhan. Kita mengucap syukur, beliau adalah satu pribadi yang bukan hanya ada di dalam persekutuan, bukan hanya ada dalam paduan suara, tapi beliau satu almarhumah, satu pribadi yang berada di dalam Tuhan. Nah, lalu kemudian dikatakan apa sebetulnya bahagia orang di dalam Tuhan itu dikatakan di sini, yang mati dalam Tuhan dari sekarang sungguh, ya dikatakan di sini apa? Berbahagialah. Kenapa dikatakan mati dalam Tuhan itu berbahagia? Sebetulnya firman Tuhan ini ingin memberitahu kepada kita bagian yang diterima oleh orang yang berada dalam Tuhan itu yang pertama. Kenapa berbahagia? Karena mereka memiliki damai yang kekal. Di dalam dunia ini tidak ada satu pribadi pun yang benar, termasuk saya. Semua manusia itu berdosa. Tidak ada satu pun orang yang benar. Dan upah dosa itu maut, menghadapi murka Allah. Tetapi ketika orang datang kepada Tuhan, berada dalam Tuhan, maka murka Allah itu dipindahkan. Sebab Yesus Kristus yang menanggung murka itu, sehingga kita tidak kena murka lagi. Kita lepas daripada murka, lepas daripada hukuman, lepas daripada sengsara, maka mendapat damai yang kekal. Ini bahagia yang pertama. Beliau mendapat damai yang kekal. Yang kedua, manusia sudah saya katakan tadi, bahwa manusia ini manusia sementara. Tidak ada manusia yang kekal dalam dunia ini. Dunia di mana kita tinggal ini, kita bisa 10 tahun, bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, tetapi pada suatu hari nanti kita juga akan lewat. Namun di dalam kehidupan yang sementara ini ada satu pribadi yang kekal. Ada satu pribadi yang kekal. Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita berbicara sejarah hidup manusia itu cuma 3 kali keluar, 3 kali masuk. Yang pertama, keluar dari rahim ibu, masuk ke dalam dunia. Semua sama. Keluar dari rahim, masuk ke dunia. Yang kedua, keluar dari dunia, masuk ke peti mati. Siapapun sama. Nah, yang ketiga, keluar dari peti mati, nah masuk jadi 2 macam. Yang satu masuk ke damai yang kekal, yang satu masuk ke sengsara yang kekal. Beliau termasuk yang pertama, bersama-sama dengan Tuhan kekal selama-lamanya, punya hidup yang kekal. Karena di dalam Tuhan yang kedua adalah memiliki hidup yang kekal, bukan sengsara yang kekal. Sengsara yang kekal adalah penderitaan yang kekal. Ini bahagia di dalam Tuhan yang kedua. Yang pertama, memiliki damai yang kekal. Yang kedua, memiliki hidup yang kekal. Dan yang ketiga, bahagia orang yang di dalam Tuhan apa? Saya sudah katakan tadi, bahwa di dalam dunia ini kita punya sahabat. Berapa lama sahabat bisa bersama dengan kita? 1 tahun, 20 tahun? Bahkan kadang-kadang sahabat yang ada dalam dunia ini, sahabat yang bisa menjadikan kita. Sahabat ini ada uang abang sayang, tidak ada uang abang melayang. Ya kan? Nah, kita sehat ya dekat, kita sakit ya minggat. Tetapi beda dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi orang berada dalam Tuhan ini mendapat sahabat yang setia. Sahabat yang tidak pernah memperhitungkan untung rugi. Sahabat yang memberikan segala-galanya dia berikan. Apa yang Tuhan Yesus tidak berikan kepada sahabatnya? Dan sahabat ini sahabat yang kekal. Ketika semua sahabat sudah berhenti tidak bersama kita, dia tetap
bersama-sama dengan kita, sahabat yang kekal, sehingga kita tidak sendirian. Beliau tidak sendirian. Karena sahabat yang kekal inilah yang mendampingi beliau. Jadi, dia punya sahabat yang kekal. Bahagian pertama tadi dikatakan apa? Ingat? Apa? Siapa yang ingat bahagian pertama apa? Hah? Nah, damai yang kekal. Bahagian yang kedua adalah hidup yang kekal. Bahagian yang ketiga, sahabat yang kekal. Semua sahabat dalam dunia ini akan berubah, akan stop. Tetapi Yesus Kristus, sahabat yang kekal inilah yang mendampingi beliau sehingga beliau tidak sendirian. Nah, yang keempat, apa yang diperoleh oleh orang yang berada di dalam Yesus Kristus ini? Yang keempat itu adalah kasih yang kekal. Bapak Ibu sekalian, kasih ini diperlukan di setiap orang. Tanpa kasih, manusia itu akan kacau balau. Pernah dicoba, dua bayi yang lahir ditaruh di sama-sama ruangan yang bagus, tapi yang satu setiap hari digendong, yang satu dibiarkan. Dalam waktu 3 bulan terjadi perubahan yang sangat-sangat besar sekali. Yang selalu digendong ini bisa tersenyum, makannya kuat, tubuhnya kekal. Tapi yang tidak digendong ini tidak punya selera makan dan makan hari makin terus. Kenapa? Tidak ada cinta. Kasih itu membuat kita kuat. Cinta itu membuat yang lemah menjadi kuat. Cinta itu bisa menghapus air mata. Bapak Ibu sekalian, Yesus Kristus punya cinta luar biasa. Jadi sudah kita katakan, cintanya Tuhan ini cinta yang tidak memperhitungkan untung rugi. Kalau Tuhan Yesus memperhitungkan untung rugi, beliau berada di dalam Kristus. Sehingga karena di dalam Kristus Yesus, beliau punya damai yang kekal. Karena di dalam Yesus Kristus, beliau punya hidup yang kekal. Karena di dalam Yesus Kristus, beliau punya sahabat yang kekal. Karena di dalam Yesus Kristus, beliau punya cinta kasih yang kekal. Dan karena di dalam Yesus Kristus, beliau punya rumah yang kekal. Sebab itu, pernah pada suatu ketika, seorang nenek-nenek, seorang ibu yang agak tua, dia punya 10 anak. Jadi pada saat dia sakit, dia kumpulin anak-anaknya satu persatu. Dia bicara dari yang paling tua. Dia bilang, Cai Cien, sampai ketemu lagi. Cai Cien, sampai ketemu lagi. Yang 1, kedua, ketiga, keempat, kelima. Sampai yang ke-10, yang paling kecil. Mamanya bilang, saya tidak bisa mengatakan Cai Cien kepada orang. Lalu anak bilang, kenapa mama tidak bilang Cai Cien? Karena engkau belum berada di dalam Kristus. Kalau engkau belum ada dalam Kristus, engkau tidak akan ketemu aku nanti. Ini anak langsung berlutut di hadapan mamanya. Ya, Mama, saya tidak mau 2 kali berpisah dengan engkau. Cukup 1 kali sudah menyedihkan. Mama doakan saya. Lalu justru pada hari itu, mamanya berdoa untuk dia. Setelah selesai berdoa, maka dia katakan, Cai Cien, kita akan ketemu semua. Kita yakin dan percaya pada suatu ketika kita akan ketemu beliau di rumah Bapa di surga. Pujian yang akan disampaikan oleh cucunya almarhumah. Nama saya Ying dan saya salah satu cucu Koko. Saya sebenarnya lagi liburan ke sini. Karena itu selama 3 minggu terakhir saya Koko setiap hari bangun pagi nonton Nabila, nonton dengar musik gereja.
saya bersyukur pokoknya ketemu Koko, dan emang Tuhan itu baik, Tuhan itu emang sudah rencanakan, karena Koko udah ketemu semua anak-anaknya, ketemu semua cucu-cucunya dan semua cicit-cicitnya, baru Koko akhirnya meninggalkan kita semuanya. Kami cucu-cucu dan mantu dari Koko juga akan menyanyikan lagu ini. Alasan kita pilih lagu ini, It Is Well With My Soul, karena kita sudah tenang, Koko itu juga sudah di rumah Tuhan. Anak saya tanya terus, mana Atai, mana Atai? Saya cuma bilang, Koko udah nggak sakit, Koko udah bahagia di surga. Jadi kita suatu saat pasti ketemu Atai lagi. Nggak tahu kapan, tapi kita pasti ketemu Atai. Kamu nggak usah takut, karena Tuhan Yesus sudah jaga Atai di surga. Dia setiap hari masih ke rumah, ke pintu, masih bilang, Atai mana, Atai mana? Saya bilang, Atai udah nggak ada. Gitu. Semoga lagu ini menghibur juga untuk kita semua. Sama seperti ayat ini juga, 2 Timotius 4 ayat 7-8. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangan. Kita akan nyanyikan lagi nanti. Buat teman-teman yang tahu dalam bahasa Indonesia, saya undang juga untuk menyanyikan lagu ini. Pasti berat ya melepaskan Koko, tapi kita tahu dia sudah ada di sana waktu itu. When peace like a river attended by day, when sorrows like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say.
Biarlah kebaikan-kebaikan yang pernah beliau perlihatkan itu menjadi pengalaman berharga bagi keluarga yang kemudian bisa mereka lakukan dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak, kami menyerahkan seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Kami mendoakan kehidupan mereka. Kami berdoa untuk pekerjaan, untuk usaha, untuk studi, ataupun segala hal yang mereka rencanakan. Biarlah kasih karunia Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan kepada almarhum, juga Tuhan nyatakan kepada keturunannya. Bapak Surgawi, kami berdoa buat rangkaian acara yang akan berlangsung besok, ibadah pelepasan dan juga pemakaman di San Diego Hills. Kami serahkan seluruh rangkaian acara besok ke dalam tangan kita. Dan biarlah penyertaan Tuhan dari keberangkatan dari tempat ini sampai ke tempat tujuan, tangan-Mu menopang. Dan ketika mereka kembali lagi ke rumah masing-masing, Tuhan juga menyertai. Terima kasih Bapak. Biarlah apa yang sudah dialami, apa yang manis, apa yang indah, apa yang baik, kami semua mau memikirkan semuanya itu untuk kami lakukan dalam kehidupan kami selama kami masih hidup. Terima kasih Bapak. Kami telah mengakhiri rangkaian ibadah penutupan peti pada malam hari ini. Sekarang kami mau mohon berkat Tuhan untuk kami semua.
Saudara-saudara sekalian, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus yang berkelimpahan, pimpinan, penyertaan, penghiburan, dan kekuatan Roh Kudus, beserta dengan saudara-saudara sekalian, khususnya keluarga besar, dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Mr. Hadi, untuk majelis-majelis, untuk saudara-saudara Kristen kami, untuk lause, untuk paduan suara POJ kemarin, untuk multimedia, juga untuk teman-teman semua, untuk sanak famili yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri ibadah penghiburan, ibadah tutup peti malam ini. Mohon maaf kalau ada kesalahan dalam pelayanan kami. Kiranya Tuhan yang membalas kasih kalian, walaupun Tuhan sudah memanggil mama kami, tetapi ucapan support dan doa dari saudara semua sangat memberi penghiburan kepada kami. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.
Tuhan.